Shalom Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita? Syukur kepada Allah, saya pulang saja. Selesai toh tugas? Belum? Memang Anda ini lebih senang menyiksa saya. Baik. Dari Keuskupan Waitobula. Dengerin dulu. Saya tadi bicara dengan Pastor Louis. Sebetulnya Waitobula itu dari Y. Y itu apa? Air. Tobula itu apa? Bukan mendidih, membual. Lebih tahu saya. Membual. Jadi memang di sini tempat air membual. Di sini tempat yang penuh berkat. Amin. Bagus, makanya cintailah tempatmu. Jangan sedikit-sedikit ingin keluar negeri lah, ke Korea lah. Kau lebih cantik daripada gadis-gadis Korea. Tapi tolong. Cantiknya itu harus juga punya hati yang suci. Amin, amin. Jaga kemurnian. Jadi kalau pacaran, anak muda, karena ini banyak anak muda. Saya nanti akan berbicara juga. Kalau pacaran buka hati, bukan buka kaki. Jelas? Kalau buka kaki itu namanya dosa. Hahaha, baru sadar loh. Loadingnya lambat. Terima kasih, saya senang sekali berada di tengah-tengah Anda. Dan saya boleh berbagi firman. Saya bertugas di rumah retret 25 tahun. Lalu kenapa saya tidak menikah, tapi kok saya senang sekali berbicara tentang pernikahan. Yang aneh, yang gak nikah juga datang suster-suster ini, aneh enggak ya? Dan mereka menikmati lagi, lihat. Saya prihatin, saya 25 tahun kalau udah anak-anak SD. Saya memberi retret anak SD itu senang. Karena anak SD itu mudah sekali hanyut. Matikan lampu kapel, nyalakan satu lilin. Lalu saya putar. Di doa ibuku, namaku. Dia langsung, Mama. Ingat anak-anak, kamu selalu marah-marah pada mama. Ampun mama, ampun. Saya minta maaf, mama minta maaf. Bayangkan kalau ibu kamu meninggal. Jangan Tuhan. Gitu ya. Dan saya sedih, mereka banyak sekali kalau saya suruh doa di depan gambar Yesus. Apa doa anak-anak? Doa anak-anak selalu, Tuhan, aku sedih kalau lihat ayah dan ibuku berkelahi, marah-marah. Aku sedih kalau lihat ayah ibuku cerai. Aku bingung, aku ikut siapa? Itu yang membuat saya, saya harus belajar tentang keluarga. Kenapa? Karena lihat, Yesus pun lahir dari sebuah keluarga. Dan coba saya tanya, mujizat pertama terjadi di mana? Di mana? Merubah anggur menjadi air, pinter. Ini. Angkat tangan, siapa yang cepat jawab. Berapa tempayan yang berapa? Kitab sucinya beda dengan aku Berapa? Ngaco, berapa?
Hah? 7. Siapa yang jawab 6? Hah? Kamu. Kasih salib, tolong panitia. Saya punya salib dari Roma. Enam tempayan. Tempayan tuh bukan kecil, besar sekali. Ini nih yang pakai baju. Ini nih yang pakai baju ini nih. Nanti kamu telat. Perkawinan di Kana. Maka saya akan berbicara tentang keluarga. Kenapa? Keluarga adalah tempat iman dan pelayanan berkembang. Saya juga lahir dari sebuah keluarga. Tidak, kalau setan itu pinter. Mau menghancurkan gereja gampang, hancurkan keluarga. Pasti kalau keluarga hancur, muncul anak-anak yang terluka. Anak-anak yang luka batin. Anak-anak yang tidak punya cinta. Saya nggak punya mama papa yang mencintai saya. Tapi seringkali saya juga prihatin. Saya punya mama papa, saya punya papa sering menyiksa saya. Memukuli saya. Karena kalau papa mama bertengkar, saya jadi objek penderita. Saya yang dihajar. Banyak juga anak-anak yang terluka. Maka lihat, gereja melihat perkawinan itu suci. Suci. Dulu saya berpikir, wah, susah jadi pastor, tidak menikah. Pulang persekutuan doa, malam-malam ke pasturan, makanan sudah dingin semua. Saya datang nggak enak, buat super mie. Lalu pastor datang keluar, kenapa kok buat super mie? Buat sendiri aja. Sedih. Tidak ada yang mengurus aku. Jadi perkawinan itu indah. Dan berat. Apalagi dalam gereja Katolik hanya 1 sampai mati. Maka banyak bapak-bapak sudah mati sebelum waktunya. Lihat wajah-wajah bapak-bapak. Penuh penderitaan. Nah, kita belajar dahulu kitab suci berbicara apa tentang perkawinan. Dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lihat, Tuhan sangat peduli, tidak baik. Itu Tuhan seperti apa sih? Tuhan yang mau menyenangkan, membahagiakan. Tuhan sampai nggak baik seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan mau menjadikan penolong bukan pembantu. Karena seringkali istri dijadikan pembantu oleh suaminya. Sudah yang terluka jangan protes. Sudah. Betul. Di sini banyak ibu-ibu yang terluka rupanya. Dia lupa bahwa suami lebih terluka daripada dia. Sedikit-sedikit kopi. Makanan mana? Bukan pembantu, penolong yang sepadan. Bahkan lihat, Tuhan membentuk dari tanah binatang hutan, burung di udara. Dibawa pada manusia untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk, demikian nama makhluk itu. Lihat, yang memberi nama itu bukan Tuhan kepada binatang-binatang. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan. Manusia itu memberi nama, Den, gua kemana Den? Ini kemana ini? Kiri, kanan, tengah. Komputer di mana sih? Oh situ, ya Allah. Dalam nama Yesus, pret.
Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung di udara, segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lihat, binatang itu tidak sepadan. Tapi sekarang lihat, banyak orang-orang yang ngobrol dengan anjing. Hai pupi, pupi, pupi. Blacky, Blacky. Suaminya yang black saja didiamkan gitu ya. Padahal sama-sama black gitu ya. Ini Blacky, ini black gitu ya. Suami jarang diajak bicara, binatang dimanusiakan. Kita sudah melawan hukum Tuhan. Lebih mencintai anjing daripada pasangannya. Halo. Dosa, bukan hai. Lalu Tuhan membuat manusia tidur. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya dan menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawa kepada manusia itu. Dan manusia itu berkata apa? Ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan diberi nama perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Lihat, pada saat binatang nggak teriak, tapi saat wanita, ini gua suka. Itu lihat. Jadi manusia itu pada saat bertemu Adam, pada saat bertemu Hawa, ada sebuah ikatan, ada sebuah kasih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ingat, kata-kata ini pun diulang oleh Yesus di dalam Injil. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya apa? Memang sejak dahulu laki-laki itu kalau ada maunya ngebet banget. Iya atau tidak? Siapa yang duluan nembak, laki atau perempuan? Umumnya laki-laki, perempuan alah. Mau enggak padahal mau banget gitu ya. Tembak dong, tembak dong. Ayo dong tembak. Dan biasanya yang gak tahan ngomong itu siapa? Laki-laki. Laki-laki. Hai Nona, cantik banget sih. Hitam manis. Seperti madu hutan. Wow, kualitas nomor 1 coy. Selalu pada saat jatuh cinta, itu laki-laki akan ngomong terus. Kenapa Pastor tahu? Saya ini kalau tidak ada retret, di Bandung itu ada sebuah bukit, di mana itu tempat pacaran. Laki-laki dan perempuan kalau naik motor, laki-laki di depan, naik motornya Kawasaki yang nungging itu. Dan perempuan, pelok. Semua nempel. Dan laki-laki hangat, asik. Setiap lobang bukan dihindari, dimasukin sama dia. Bahkan jalannya mau ke sana, maunya ke mana namanya Tambolaka, ke Tambolaka, muter dulu ke Waingapu, saudara-saudara. Pokoknya namanya pacaran, everything is okay. Saya kalau udah sedang lihat pacaran, saya datang naik motor, mereka pegangan tangan, saya pegang knalpot. Sama-sama hangat toh kata saya. Kan kalau laki-laki tuh kalau di Sunda menyebut ke perempuan tuh teteh. Kalau perempuan menyebut ke laki AA. AA, apa teteh?
Ih, Aa indah ya. Iya kan, bersama Teteh. Aa, apa sih? Aku kedinginan. Ih, Teteh, Aa pakai jaket. Ini pakai. Itu lihat. Padahal itu jaket sudah 7 tahun tidak pernah dicuci. Tetapi wanginya, aromanya laki-laki. Teteh, apa Aa? Lihat banyak bintang ya. Iya, Aa bintangnya banyak, tetapi kurang satu. Kok Aa tahu? Kan yang satu ada di sini. Ya. Langsung perempuan, I believe I can fly. Saya selalu berkata, bodoh banget perempuan itu, blow on. Bohong. Dan perempuan blow on, mau aja, bodoh. Ingat, jatuh cinta itu membuat Anda bodoh. Betul, ini kelihatan orang yang pernah patah hati. Jadi memang pada saat Anda jatuh cinta, lihat, feeling yang mengatur kamu, feeling, perasaan. Mama kamu juga berkata, kamu tidak cocok. Mama tidak mengerti. Dia baik sekali, Mama, dia baik sekali. Wajahnya saja buronan. Tapi hatinya Hello Kitty. Itu. Ibu ketawanya jangan jungkir-jungkir. Gigi palsunya jatuh lagi pening lagi. Tapi, halo, apakah setelah menikah akan terjadi seperti itu? Laki-laki, Mas, kamu, panggil laki-laki apa di sini? Kakak. Kakak. Ama, ibu? Nyonya? Ina? Oh, Ina ya. Ama, dulu sebelum kawin kamu selalu memuji. Puji sekarang. Kamu sudah gendut. Gak mau. Hati-hati. Laki-laki kalau sudah dapat yang dia mau, dia tidak akan lagi. Jangan harap, tidak akan. Dia akan puji wanita lain kecuali kamu istrinya. Itu kenyataan. Maka lihat di sini, kalau kita lihat kembali ke firman Allah, keduanya menjadi satu daging. Maka berkata, lalu lihat saya ingin mengatakan apa? Dalam perkawinan, suami itu sepadan. Tidak ada mengatakan, saya laki-laki, saya kepala keluarga, saya atur semuanya. Hai, kadang-kadang, maaf para pria, kadang-kadang banyak pria yang lebih bodoh daripada wanita. Wanita itu, bapak-bapak, wanita itu selalu pinter. Anda sudah putus asa tapi istri Anda bisa. Itu perempuan. Perempuan selalu mencoba. Laki-laki, nggak bisa. Susah. Mati aja. Itu. Perempuan enggak. Perempuan itu keras sekali usahanya. Mereka tidak akan pernah, tepuk tangan, merasa tuh. Maka dari itu seringkali istri jengkel lihat suaminya. Pak, ayo. Saya cekik juga nih. Gitu. Karena lihat saja kalau tidur bersama. Siapa yang cepat tidur? Laki atau perempuan? Laki. Karena nggak dipakai otaknya. Itu ya.
Kalau perempuan tidur aja langsung mikirin, besok masak apa? Besok utang di warung mana? Besok pakai baju apa, pergi kemana? Lihat, semua perempuan. Perempuan itu selalu mengatur dengan rapi. Dengan rapi. Bapak-bapak itu terima jadi. Oh betul. Lu gak bener lo, betul-betul. Saya pernah camping dengan para frater. Camping. Sampai tempat camping, lupa bawa wajan, lupa bawa tempat minum. Ini mau camping. Kita pergi dari Bandung ke Jawa Tengah ke Jogja. Sampai di tol, saya ngomong ada air, tidak ada. Aduh, lalu kita ke Alfamart. Apa yang terjadi? Semua frater beli minuman hanya untuk dirinya sendiri saja. Saya punya bude. Bude itu dalam bahasa, bude itu apa ya? Tante. Kakak tua, mama besar. Dia kecil kok. Nggak sebesar ibu, kecil dia. Mama besar, suster, datang ke tempat kami. Lalu mau jalan-jalan ke Tangkuban Perahu. Ada supirnya. Kata saya, supir, kamu istirahat saja tidur. Saya supirin, suster. Nggak apa-apa Romo, nggak apa-apa. Itu 8 suster, satu mobil. Saya baru mengendarai, tiba-tiba kok bau Supermi ya, kata saya tuh. Saya lihat di belakang, itu suster bawa termos buat Supermi di situ. Buat kopi, semua lengkap. Dan saya supir itu, Romo, jeruk. Romo, kacang. Sudah kayak monyet aja saya didamakan ini. Gitu. Kalau dengan Romo-Romo kita hanya menelan ludah aja terus. Ibu-ibu memang selalu hal-hal kecil